bagaimana bisa mendapatkan emas sebanyak-banyaknya dan pulang bawa nafkah sebanyak-banyaknya buat keluarga. Dia punya pengalaman untuk itu. Kita yang tidak punya pengalaman, ada kalanya begitu ada yang cerita soal tambang, gak ada dunia, gak ada mudengan, karena pengalaman dia luar biasa di situ. Nah, tidak ada satupun manusia yang punya pengalaman pernah hidup di alam barzakh, sehingga satu-satunya sumber yang bisa kita baca, baik dalam narasinya dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk cerita, itu adalah ayat suci Al-Quran dan sabda Nabi. Dia tamali podumendo selain Qurani dan hadis Nabi tentang bagaimana hidup di alam barzakh. Bapak Ibu kalau ingin penasaran, ada satu kitab. Kitab ini termasuk kitab klasik, atau biasa kita menyebutnya dalam istilah khazanah keislaman dengan kitab turas, yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Judulnya At-Tazkirah dalam bahasa Arab dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di situ diceritakan bagaimana kehidupan di alam barzakh itu dengan mengutip informasi yang disampaikan melalui Al-Quran maupun hadis Nabi. Bapak Ibu yang kami cintai, di jam-jam pertama begitu kita dimakamkan, itu diceritakan di kitab itu, jam-jam pertama begitu kita dimakamkan dan yang memakamkan kita sudah kembali ke rumah masing-masing, maka malaikat Munkar dan Nakir itu akan datang mengganti tinggalin. Setelah yang melayat kembali, mereka datang. Ini sudah populer. Lalu kemudian menanyakan beberapa pertanyaan. Biasanya pertanyaan itu ada di talqin, hepotalqini lipa imam, mulut itu. Idza ja'akal malakani al-muwakkalani bika wa nubolo ma'amedun damai, dua malaikat mereka datang bertanya kepadamu, muwakkalin bika fala yubzi'aka wala yuhibaka, dia pohaya. Itu yang tipe imam bilang itu, dia pohaya. Wow, dia teteo. Itu yang tiba yang bilang fala yuhibaka. Kalau yuhibaka itu dia teteo itu. Jadi manual itu talqin kayak bangsa Malonggal saja. Supaya tato saya Polongan mengerti. Apa ya, Mas? Saya pikir boleh bahasa Malonggal mah. Ya. Fala yubzi'aka, dia pohe, wala yuhibaka, dia tetei. Wa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Tutuli atau tibati tati dulu tak Munkar dan Nakir kok sama olehmu. Tingolio Allah makhlukku, sama dengan kamu juga makhluk. Faida sa'alaka wanu boti titati dulu tak mohindu olehmu man rabbuka tita eyamu wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imamuka, apa pedoman hidupmu, imammu,
Wa ma kiblatuka apa kiblatmu, wa man ikhwanuka wa tontonu momotatumu tamiti malo dia. Oh dia tatamitio. Ini kan kita betul mainan. Beda salah kan buka man nabi dan seterusnya. Fakul lahuma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Tameti mati oleh dulu tahu itu, walau tameto yang fasih, jawaban yang tepat. Oleh itu, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad Nabiku, wal Islamu dini, Islam adalah agamaku. Wal Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Wal Quran imami, Al-Quran adalah imamku, pedoman hidupku. Wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Totonu lalata islamu utatu, saudaraku. Nah, ini sudah populer. Ini sudah kita ketahui, ini keadaan ini. Tapi ada satu keadaan kalau ini ya, kalau kita rajin mengucapkan 2 kalimat syahadat semasa hidup kita, kalau kita rajin sholat 5 waktu, kalau kita menunaikan zakat, kita puasa Ramadan sebulan penuh, bahkan ketika kita mampu punya uang kita menunaikan ibadah haji, kalau itu kita lakukan, madu itu pertanyaan lebih. Tidak ada lagi pertanyaan tadi. Nah, diceritakan dalam kitab ini begini. Dalam kitab ada sekarang ceritakan begini. Begitu malaikat munkar dan nakir datang, dia datang. Begitu dia mau ambil posisi di dekat kepala, bagian kepala, malu tadahat itu, ulo tadahat tulungan. Kita di kepala itu ada yang bajaga pak kita, patorang jenazah kita ada yang jaga bagian kepala. Lalu malaikat munkar dan nakir datang lewat sebelah kanannya. Begitu dia mau dekat, ada yang jaga sebelah kanan. Masuk sebelah kiri, ada yang jaga. Masuk lewat bagian kaki, ada yang jaga. Akhirnya malaikat munkar dan nakir bohul-hola itu melami ngama angbe, tidak baku dekat. Makanya karena Allah tak ada, dia tahu, tidak akan takut dia. Ya, pertanyaannya tuh tak ada itu. Yang akan jaga kita di bagian kepala adalah kita punya sholat 5 waktu. Yang jaga di sebelah kanan kita adalah kita punya puasa Ramadan. Yang jaga di sebelah kiri kita adalah kita punya zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang akan jaga sebelah kaki kita, kita punya ibadah haji kalau ada. Kalau kita sempat menunaikan ibadah haji. Kalau tidak sempat menunaikan ibadah haji, maka yang akan jaga di bagian kaki kita adalah kebaikan-kebaikan kita yang lain. Kebaikan silaturahmi, kebaikan kita dengan tetangga, kebaikan sedekah kita, kebaikan kata-kata yang bagus yang kita ucapkan kepada orang, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang akan jaga kita di sebelah kaki. Nah, wanuma dah amila botia, semua sisi badan kita malaikat munkar dan nakir tidak badekat. Mau duduk kamar di agak jauh sedikit. Lalu apa yang dia mau bilang? Malaikat munkar dan nakir dia mau bilang apa? Hei, walau uhido udah oleh baik, deh kobok mai, hetot oleh tombong, deh an malik kobok mai. Bangun dulu,
kan pawalan itu kan. Sudah kita bangun, ini di jam pertama ini waktu kita dimakamkan. Begitu kita bangun, malaikat munkar dan nakir bilang begini, hei, wolo hidup delem. Sebelum malaikat munkar dan nakir melanjutkan pertanyaannya, kita sudah potong, ulah tipu. Kita langsung potong. Tuh hati sih tadi itu, ulah tipu. Mutabi apa? Ini jenazah ini bilang begitu. Kita yang sudah dimakamkan itu bangun kemudian ulah tipu, dipepohin itu dengan mutabi apa? Kenapa? Karena keadaan saat itu di jam pertama, keadaan di alam barzah itu sama keadaannya. Sama keadaannya dengan kehidupan di dunia pada saat matahari sudah terbenam, mau waktu itu maghrib. Begitu jam pertama kita bangun ketika berkomunikasi dengan malaikat munkar dan ya, sudah terbenam matahari. Atil molopon lahu. Begitu keadaan di alam barzah di hari pertama itu. Boleh memang dia tipe hidup tapi apa? Patu Julia tapi maghrib. Lalu malaikat lima makhluk tabi alam, so tidak maksudnya so tidak, so bukan waktu sama ini pak dia letak dia uti, dia uti ubi biasa itu, dia mali lopat dia pak, ubi biasa lian mamut itu molo, mati lu molo podulahu, tetap dilisa dia kalau belum mau salat maghrib, karena mali juga waktu itu pak. Sampai model biasa dia udah dalam kubur ke alam barzah. Sampai malaikat itu lah metalio leto latipo dikupuhin tak dia apa dia ulado itu. Coba gimana kalau kita? Ya? Itu mah maghrib mah waktu maghrib mana namanya tamu. Lapa tak butuh tamu tak bisnis model maya biji kita datang timbel tamu lalu ti. Hah? Mengolah dengan magari gua apa tak bisnis lalu 10 juta 20 juta indah nonton lo apa sama AI-nya di pematam magari ya karena uti Bapak Ibu jamaah sekalian sebelum kita lanjut ini bicara tentang fikih ini sedikit. Menunda waktu sholat itu dibolehkan dalam syariat Islam, boleh. Dengan catatan satu, tidak boleh dibiasakan. Ya mali mapok biasa itu menunda sholat. Artinya dalam keadaan tertentu saja boleh. Contoh, Ustaz, wati-wati mah pulang-uladaan. Apa tahu Ustaz, misalnya tak puasa, kan waktu buka, maka memang pulang ladaan dan tubuh kita lemas, maka dalam fikih kita diminta untuk mendahulukan makan dulu, kemudian sholat. Oleh karena itu untuk Ramadan itu dia jangan lakas bangunan utama kamal mah kesempatan apalagi tiada nunggu beli tahu nunggu berarti Ustaz dia tenang tabian di toto apa itu kan dia ngomongnya tadi ya jadi tetap kasih kesempatan apalagi habis makan itu dia nunggu hilang lope kasih kesempatan supaya kita sholat dalam keadaan tenang itu maksudnya. Yang kedua, Ustaz, watia betimam tabiaku memang matolatia so tidak bersahabat, memang mambuheto, mailam tulheda.
Nabi bilang tidur dulu. Terus apa? Dia mambung main, dia itu tadi. Coba lihat luar biasa ini. Kenapa? Supaya kita sholat itu dia mau patah tahu. Kualitas sholat kita jadi kurang bagus. Apalagi ibu-ibu. Mau pesan sama tipe itu apa itu di Pulau Isa Uti kasih bangun tengah malam atau jam 3 karena waktu Isya sampai subuh. Jadi sebelum subuh bisa jam 3 bisa sholat Isya. Alasan lainnya misalnya mahila mulapi taluhu maka mahila mengilolo ini atau mahila suka BAB. Nabi bilang uang air dulu. Kulit apa itu tabiya? Kalau lebih taluh. Ya. Apa alasan lainnya? Alasan lainnya jaga orang sakit. Udah tamu ngoto, wadi atamu ganti ya. Kita bisa tunda sholat, bahkan dianjurkan kita bisa jamak sholat. Tabiya lohori malikala jalan tu waktu asari. Tabiya magaribu dekala jalan tu waktu isya. Itu kita jamak. Boleh. Atau kita sendiri yang sakit. Banyak alasan Bapak Ibu kita bisa menunda sholat, bahkan kita bisa jamak kita punya sholat. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami cintai, kita lanjut cerita di alam barzah tadi ya. Jadi tidak mitaya di rumah hidup tapi apa? Karena mapi biasa, karena suasana di alam barzah saat itu sudah waktu mereka beliau sama toh dunia waktu maghrib. Boleh oleh malaikat dia lapatam tabiai tametik milti. Begitu malaikat munkar dan nakir bilang, sudah jawab dulu ini sebentar ente sholat. Ya. Jadi ada dalam hadis yang menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Salah satu pemandangan yang dilihat oleh Nabi Muhammad adalah Nabi Musa di makamnya atau kuburnya Tabiya. Pertanyaannya Tabiya apa itu? Sholat apa itu? Memang dalam hadis tidak dijelaskan sholat apa itu. Tapi para ulama menjelaskan bahwa sholat itu biasa mah tabiya lo 5 waktu itu, bukan lagi sholat 5 waktu. Karena tabiya 5 waktu itu kewajiban yang hanya semasa kita hidup di dunia. Adapun di alam barzah kita tetap sholat, tapi sholatnya ini sholat syukur namanya, syukur. Jadi karena syukur itu silalamati itu di alam barzah itu. Sehingga untuk mensyukuri nikmat Allah itu kita sholat. Jadi syukurnya lo tamu ini itu tabiyah. Ya. Sama dengan Nabi Muhammad. Siti Aisyah tanya Nabi malau odi tabiyamu. Nabi Muhammad itu sholat, dia punya tumit itu sampai bengkak. Dalam hadis Nabi sholat itu dalam satu rakaat dia bawa satu surah Al-Baqarah. Satu rakaat. Ada sahabat yang ingin ikut Nabi, tapi ini sholat sunnah ya. Dia balik sholat tiba imam. Madutam tawiyah. Tapi ini sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kan bebas, bisa sendiri. Ada sahabat yang ingin ikut Nabi. Di penghujung surat Al-Baqarah dia pikir Nabi akan ruku. Tiba-tiba Nabi lanjut surat Al-Imran. Begitu di penghujung surat Al-Imran dia pikir Nabi semua ruku. Ternyata Nabi lanjut surat An-Nisa. Nanti terakhir An-Nisa selesai baru Nabi ruku. Tahu
berapa juz itu? Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Ali Imran itu 2 juz setengah juga. An-Nisa itu 2 juz setengah juga, kira-kira begitu banyak. Jadi berapa juz semua satu rakaat? Kurang lebih 8 juz ya. Jadi Bapak Ibu, tolong teh ahli sabis mah hete-hete tas bawah. Apalagi itu tarawih. Di tarawih wanu dia mau linggah kok baca di imamu lahu gagai mah data teh potemede terbalak. Jadi mutabiat itu tuh mutabiat teh mutai itu logo. Ngomong so ayat teh muta 5 menit selesai. Akhirnya kualitas sholat kita tidak bagus. Padahal kesempatan di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak kebaikan. Ya, Bapak Ibu yang kami cintai, lalu Nabi Muhammad itu saking panjangnya Siti Aisyah dia malo tanya Nabi malo di botipot tabiamu. Nabi bilang, bukankah aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang pintar bersyukur? Jadi tabiat Nabi itu tabiat syukur. Begitu. Karena Nabi itu sudah dijamin surga dan Nabi dipelihara dari melakukan dosa. Jadi Nabi itu tidak dosa. Jadi Orlando di komam tabiat syukur itu dari mata dalam kubur. Itu tabiat syukur. Tabiat butin dimulaku itu dia tabiat syukur yang kewajiban itu karena data bisa dan data totalanto dan itu diwajibkan. Bapak Ibu jamaah sekalian. Baik, kita lanjut cerita di alam barzakh. Begitu ditanya, dia cuma tanya satu pertanyaan. Madi juga itu menghidup itu udelo hepeleli Pak Imam total kini tita eyamu tita nabimu dan sebagainya tidak. Pertanyaan malaikat cuma satu. Ente kenal orang ini? Ente kenal orang ini? Siapa yang ditanya itu? Yang ditanya itu adalah Nabi Muhammad. Otamu laki-laki. Lalu kita menjawabnya. Saya kenal dan lalu kita otomatis mengucapkan 2 kalimat syahadat saat itu. Saya kenal ojo otalatia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya kenal dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Begitu kita jawab, selesai urusan kita dengan malaikat Munkar dan Nakir. Selesai. Tidak ada lanjutan pertanyaan lagi. Setelah kita jawab itu dengan saya kenal dan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian malaikat Munkar dan Nakir pulang, tapi sebelum pulang dia rubah suasana di alam barzah itu. Pemandangan kita diubah. Pemandangan kita sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang dan dibukakan pemandangan taman surga. Ya, ma'adilohulahula atau bele. Lapata kita memandang itu memang tidak ada batasnya. Lalu pemandangan di depan itu begitu indah sekali. Ada taman surga. Itu lapata itu mamtabia. Mamuhalinga mati malaikat Munkar dan Nakir itu mamtabia karena kita syukur. Kita kenal Nabi Muhammad, kita mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat di alam barzakh, dan kemudian
alam barzah kita diperluas sejauh mata memandang, dan kemudian dibukakan pemandangan taman surga. Kita sholat saat itu. Tapi itu kenapa kemudian kain kafan itu pakaian putih dan kemudian menutup aurat. Jadi kita punya pakaian itu di alam barzah. Tampilannya sama dengan pakaian ihram. Begitu keadaan. Begitu pakaian begitu. Baik jamaah sekalian yang kami cintai, dari cerita keadaan di alam barzah ini, kalau itu yang terjadi di jam-jam pertama kita begitu tiba di alam barzah, maka kita berarti selamat. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Masan sanagi kan? Oh, itu mam tabiat syukur. Dia mehemeng ini, kita punya teman-teman semua datang bertamu. Kamu namanya dalam. Taman-taman itu taman-taman itu tamalele mulo yang sudah meninggal lebih dulu. Kamu namanya tinggal. Keluarga, ti papa, ti mama, walao, utato, ti bapu, ti nenek, mama namanya. Ungkak ganti kami mana? Mama ngolah tinggalin. Apa mereka di sini? Mereka bercerita. Karena kesananya kan, kesananya tinggal di Almaty kesananya. Namanya karena itu dong istilahnya pendatang baru ini, pendatang baru di alam barzah. Nama apa ambu ambil tati boti? Ngota-ngota boti tinggalin mama ini. Wololo hialu atilla amai. Malu nikah. Malu nikah. Ya. Mani kalau tahu antu. Ya. Bapak Ibu yang kami cintai, ada yang tanya, walul walau, alhamdulillah lulus, ada yang sesarjana, ada yang sudah menikah. Bagaimana dengan saudaraku? Bagaimana keadaan hepohindualitatif waktu itu? Itu mulai hepohindualitatif. Tak bahaya juga mal. Pokoknya Samuel bertanya tentang keadaan keluarganya di dunia. Walau itu batang banget lama, lo pati ahli. Dia lo taya negagat. Warisan dia lo taya negagat. Itu lebih teman osuk karolate dia kiriman doa. Di rasa-rasa lauteti. Jadi walau itu pensiun kilo lama, ima pilo politik, pilo makili pilo dikali ulang, upaya. Yang pegawai ini, karena kalau yang pensiun pegawai itu kan untuk walao, nana terus sih, dan boleh mainate nana terus pensiun ya. Bapak Ibu yang kami cintai, berapa lama itu? Berapa lama? Sebelum berapa lama? Ada pertanyaan begini. Bagaimana kabar keluargaku? Tilametan waktu itu tadi ada juga mola. Kita jawab apa? Kita jawab, malah mula mati ya. Apa tolonglah dia lo dunggaya? Tidak aku dapat. Nah, dalam hadis itu dijelaskan kalau tidak aku dapat, itu artinya dia masuk kelompok lain. Kelompok lain. Apa dia nama kelompok itu? Kelompok tabiasa Carlota. Ini tinggalnya itu. Kelompok tabiasa mitana. Ini tinggalnya. Dia mau dunggaya itu yang lain. Kelompok tahepo biasa tahepo kuliah apa dia aniatin maya ini tema terjadi. Ya.
Hati-hati dengan ibu-ibu sekarang. Imaling ngelilok di tinggal itu malah tinggal walau ibu-ibu. Nunggu viral sekarang malah di tinggal. Ya, Bapak Ibu yang kami cintai. Nah, kalau ada yang dijawab begitu, itu artinya itu dijelaskan bahwa Wulo tadi mau dunggai. Wanu dia mau dunggai itu berarti di kelompok lain dia. Kelompok yang tidak selamat. Ya, Bapak Ibu yang kami cintai, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok golongan hamba-hamba Allah yang selamat. Amin. Itu baca malifah imam itu. Hedu alia buat titi almarhumah tipa imam ada doa itu doa yang kedua dengan ayat suci Al-Quran. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, karena melalui doa untuk itu sebenarnya itu firman Allah. Karena kita jadikan itu sebagai doa, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ini, ruh ini ke dalam golongan hamba-hambamu ya Allah. Ya, kamu dunggai, reuni. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan kisah pertama di alam barzakh. Ya, kita lanjut ya. Ya. Tadi kita cerita soal kain kafan. Kain kafan. Kain kafan itu akan menjadi pakaian kita di alam barzakh. Dan itu menjadi pakaian kebanggaan. Baik di alam barzakh maupun di alam setelah kita dibangkitkan di alam akhirat. Jadi pakaian kita itu. Ya. Makanya sebagai seorang muslim yang meyakini tentang kehidupan alam barzakh, sebaiknya kita telah menyiapkan kain kafan sebelum kita meninggal dunia.